Salam hangat sahabat kreator era AI yang juga berkolaborasi dengan sahabat satu pena. Kita jumpa lagi di ngobrol bareng kreator. Di sini adalah wadah di mana kita berkenalan lebih dekat dengan mereka yang menghasilkan karya bukan hanya dari buah pikiran mereka, tapi juga memanfaatkan lebih banyak sumber daya di era teknologi dan era AI pada saat ini. Pada episode kali ini kita akan ngobrol lebih dekat dengan seorang kreator yang baru saja melahirkan buah karya terbarunya yang lahir dari perjalanan spiritualitasnya baru-baru ini dan kita akan ikut jauh lebih dalam menyelami pikirannya dan kreativitasnya dari buku terbarunya ini. Siapakah dia, Abang John? Ya, terima kasih Amel. Dia adalah biangnya kreator sebenarnya ya. Karena secara jabatan dia adalah Ketua Forum Kreator Era AI. Jadi ada forum di lingkungan kita, eh, gabungan orang-orang yang punya interest tinggi terhadap AI. Nah, Elza ini namanya Elza, Elza Peldi Tahir lebih lengkapnya. Di rumah dipanggil Edi. Sekarang namanya sudah berganti Haji Elza Peldi Tahir karena dia baru saja selesai naik haji, menunaikan ibadah haji, sudah lengkap rukun Islam yang ditunaikannya, dan kita ingin menggali pengalaman dia dalam eh, naik haji yang sudah dikumpulkannya dalam buku ini yang berjudul Mencari Tuhan di Tanah Suci. Ini covernya keren, bergaya konservatif ya, tidak mencerminkan kemodernan tapi konservatif dan itu lebih dalam rasanya ya. Gitu. Nah, kita akan menggali atau ngobrol dengan Elza secara santai tentang bukunya ini dan tentang pengalamannya dalam menulis. Begitu, Amel. Oke, Mas Elza, apa kabar? Kabar baik, Amel, Aduh, John. salah. Haji Elza. Haji, Eh, salah. Za, waktu peluncuran ini di rumah Pak Komarudin, saya ya, lihat Elza pakai songkok haji. Kok ini enggak? Kita merasa dibedakan ini. ya, waktu peluncuran itu saya baru 5 hari sampai di tanah air. Lalu saya diundang oleh Mas Komar dan kawan-kawan lingkaran Ciputat untuk menghormati suasana itu. Loh, kok saya Saya, nggak diundang? Saya di Ciputat nih, Za. saya memakai peci apa putih. Nah, Hmm. itu juga atas permintaan istri ya, karena suasananya masih terasa dekat gitu. Hmm. Masih dekat dengan Mekah ya. Masih dekat dengan Mekah, masih ada bau-bau Mekahnya, masih ada air zam-zam dan lain-lain. Jadi saya memakai pakaian yang mungkin untuk sebagian teman-teman agak agak aneh, karena itu kan pakaian yang tidak biasa dipakai oleh orang seperti saya. Apa aja nikmatnya setelah kembali ke tanah air? Ya, yang utama buat saya adalah bahwa akhirnya saya sampai juga di rumah Tuhan. Ini adalah impian hidup saya sejak lama, ya. Sejak mungkin ketika kecil orang tua saya menganjurkan atau meminta saya untuk menjadi anak yang baik, menjadi anak ini menjadi muslim yang baik, pergilah ke tanah suci. Dan itu selalu Hmm. didengungkan oleh emak saya. Setiap kali saya berjumpa dengan beliau ketika beliau ke Jakarta atau saya pulang ke kampung halaman. Ketika emak saya meninggal tahun 2004, gitu, saya pulang ke kampung halaman menengok beliau. Sehari menjelang beliau meninggal, emak saya berkata kepada saya, "Nak, saya dipanggil Edi. Satu permintaan saya, jika kamu punya rezeki, pergilah ke tanah suci. Seharusnya dengan Hmm. kondisi yang sekarang, kamu sudah pergi ke tanah suci. Jadi Mak berpesan sekali lagi, pergilah ke tanah suci supaya Mak juga tenang di alam yang berbeda." Nah, itu terus merengaung-ngaung dalam pikiran saya, terbawa dalam mimpi
sampai eh, mimpi itu terlalu sering datang kepada saya. Akhirnya pada tahun 2011 saya memutuskan untuk memenuhi amanah dari emak. Saya mendaftar di Tangerang Selatan bersama istri saya Maya, dan ketika itu kaget juga ternyata sudah memasuki antrian untuk 12 tahun waktu itu. Jadi diprediksi ketika saya mendaftar itu saya akan naik haji tahun 2022 atau 2023. Tapi karena pandemi akhirnya tertunda, alhamdulillah akhirnya berangkat tahun 2025. Begitu John, riwayatnya. Jadi ada satu proses yang panjang yang bagi saya juga itu adalah satu bentuk penghargaan dan rasa cinta saya kepada emak saya yang sampai akhir hayatnya terus-menerus memperhatikan nasib anak-anaknya. Kebetulan memang dari 10 anaknya, saya nomor 9, eh, ketika emak meninggal, mungkin waktu itu tinggal saya dan adik saya yang belum berangkat ke Tanah Suci. Itu Jadi sudah ya, menunjukkan apa rasa cinta emak yang besar. ya. Tapi kenapa rasa cinta emak yang besar itu diwujudkan 7 tahun kemudian ya? Padahal amanatnya 2004 diucapkan, mendaftarnya baru 2011. Kayak ada keengganan kah atau belum punya uang atau menunggu wahyu atau izin dari istri dan anak atau bagaimana ceritanya? Mungkin saya bukan anak yang sempurna seperti yang diharapkan oleh emak saya. Jadi keinginan saya untuk berangkat haji mungkin tidak terlalu tinggi, walaupun pada saat itu saya sebenarnya sudah mempunyai dana. Saya beruntung punya istri yang walaupun sudah haji, apa sebelum menikah dengan saya sudah haji, memang sering membujuk saya untuk naik haji. Cuma saya beranggapan itu bukan prioritas yang harus saya kerjakan. Cuma masalahnya emak saya tuh selalu hadir dalam bayang-bayang ketika saya tidur. Sering sekali beliau bermimpi muncul sesaat kemudian menghilang. Lalu saya punya kakak seorang ulama di Lampung namanya Muswardi Taher. Dia seorang ulama, sering menelpon dan mengingatkan saya agar berangkat haji. Bahkan suatu hari saya pernah dimarahi, kamu kenapa belum berangkat haji? Kalau persoalannya uang, hari ini juga uangnya saya kirim. Ya, karena saya terus mengalami proses-proses yang seperti itu, akhirnya saya memutuskan dengan kesadaran penuh demi cinta saya pada emak saya menunaikan ibadah haji. Jadi memang dorongan tentang apa pesan atau amanah dari emak itu sangat penting dalam mendorong ketika saya akhirnya memutuskan untuk naik haji di samping dorongan dari pendamping hidup saya Maya yang memang apa hidup keagamaannya jauh lebih baik dari saya. Kira-kira begitu, John. Jadi dorongan effort yang dilakukan oleh keluarga termasuk kakak, istri itu besar sekali ya untuk Elza melaksanakan naik haji yang itu adalah rukun Islam ya. Rukun Islam Ya, kelima yang mestinya tidak ditawar-tawar lebih dekat gitu. Apalagi istri sudah naik haji sebelum menikah. ya, Kalau bagi seorang istri Indonesia, dia sudah naik haji dan menikah seorang pria yang belum naik haji, itu rasanya kan apa ya, ada yang kurang oleh dia nih. Kewajiban dia mendorong suaminya naik haji belum belum tuntas gitu ya. Kenapa Za? Effort itu apa harus besar dulu baru Eza memutuskan naik haji. ya kan karena bagi saya proses keberagamaan atau kesempurnaan beragama seseorang itu tidak ditentukan oleh apakah orang itu sudah naik haji atau belum. Persepsi saya secara pribadi seperti itu. Tapi kebanyakan orang kan beranggapan seseorang sudah sempurna keberagamaannya
ketika dia naik haji karena itu adalah rukun Islam yang kelima. Dan persepsi itu mungkin muncul di orang seperti emak saya, kakak saya, dan juga istri saya. Sehingga apa yang mereka dorong terus-menerus itu kemudian juga masuk di dalam kesadaran saya. Saya beranggapan waktu itu eh, rasa dekat untuk ingin ke Mekah itu tidak terlalu kuat gitu kan. Termasuk setelah ketika saya mendaftarkan haji itu. Tapi ketika saya mendaftar haji itu ini menarik juga ya. Setelah saya mendaftar, saya kemudian kaget karena saya harus antri 13 tahun gitu kan. Saya khawatir sekali, umur saya sudah 50 tahun waktu itu. Jangan-jangan jika umur saya tidak panjang, saya tidak sempat ini naik haji, baru mendaftar. Sehingga tahun 2014 ketika itu saya memutuskan bersama istri dan membawa kedua anak saya untuk melakukan umroh selama 9 hari, baik itu di kota Mekah maupun di Madinah. Dan umroh itu punya hal yang penting bagi saya karena saya memang sangat menyukai kota Madinah ya. Jadi saya memberi anak saya itu nama Ikra Zamadinata dan Hanifah Zamadinata. Dinata itu adalah kota Madinah, kota yang berperadaban, kota yang terbuka, sehingga saya berharap anak saya itu ketika kemudian tumbuh dan berkembang besar menjadi orang yang beradab, menjadi orang yang terbuka. Jadi ketika saya pergi ke sana dan itu saya tuliskan di dalam buku, saya katakan, nak, nama kamu itu diambil dari kota ini. Jadi sekarang Bapak membawa kamu ke kota ini supaya kamu tahu inilah yang Bapak cita-citakan tentang kamu dan masa depan. Gitu. Ini agak berbeda nih, Za. Ya. Karena dari cerita Elza, dia sudah Muslim yang taat sejak menikah, sejak punya anak, sehingga anaknya dinamakan berbau Madinah. Tapi naik haji tidak urgent gitu melihat kota itu. Lalu, Za, setelah kembali nih ya, kita potong sedikit sebelum membahas bukunya. Apa yang terasa berbeda Za, setelah kembali dari naik haji? Ya, eh, satu hal yang saya sadari adalah bahwa proses pencarian Tuhan itu tidak berhenti ketika kita berada di Mekah dan di Madinah. Proses pencarian Tuhan itu juga tidak berhenti ketika kita sudah pulang ke tanah air dan mendarat di tanah air. Saya kemudian menyadari bahwa proses pencarian Tuhan itu, proses pencarian diri itu adalah proses yang tidak pernah selesai. Bahkan saya merasa ketika saya pulang dari haji, saya merasa inilah proses awal dari saya untuk memahami saya lebih dekat dengan Tuhan, juga juga untuk memahami tentang siapa diri saya sebenarnya. Dan di situ saya menyadari saya ini makhluk yang rapuh, makhluk yang lemah, yang banyak kekurangannya, dan proses-proses haji yang saya alami itu adalah proses yang penting dalam tahap saya bisa lebih dewasa di dalam cara beragama dan cara hidup sehari-hari di tengah lingkungan yang seperti ini. Itu. Lalu Za, tadi kan awalnya bilang bahwa mencari Tuhan tidak selesai di sana. Ya. Mm-mm. Kemudian sampai sekarang pulang. Kok buntutnya mencari pencarian jati diri gitu, bukan Tuhan lagi gitu. Kok belok? Kenapa belok? Ya, memang bagaimanapun kota suci Mekah dan Madinah itu adalah sakral pada setiap orang Muslim ya. Betapapun rendahnya keberagamaannya, bagaimanapun ada cita-cita yang tertanam mungkin pada dirinya sejak kecil agar pergi ke tanah suci. Saya kira itu. Saya juga merasakan itu sejak kecil ketika diajari oleh ayah untuk sujud, sholat, lalu di dalam situ saya melihat ada gambar Ka'bah, keinginan untuk melihat sesuatu yang sakral itu luar biasa. Gitu kan. Ada lah gitu. Tapi keinginan itu terus-menerus eh, apa
tertunda dulu oleh kepentingan-kepentingan duniawi yang lain. Sekarang kepentingan duniawi udah selesai, baru Mm-mm. terlaksana. Amel setelah mendengar Hmm. cerita Elza pulang dari Mekah pengen naik haji. Wah, menarik sih. Cuma masih menunggu. Mungkin Mas Elza butuh 11 tahun ya dari amanah terakhir ibunya sampai 7 tahun ya. 7 tahun, 11 tahun Tujuh tadi. Ya, tahun. 7 14 tahun ya. tahun. Kalau dari amanah ibu saya itu 22 tahun. Tapi kan Iya, niatnya iya, iya. umur Niatnya waktu Ya, 11 tahun apa? Tahun 2011 saya 2011. putuskan naik Ya, 2011. haji. Ya, Iya, Tuhan itu lama itu. 7 tahun. lama. Dan kalaupun meninggal di tengahnya maaf Mm. ya, itu Ya. niatnya udah dicatat bukan naik haji. Berarti penantian yang panjang itu tuh betul-betul berkesan buat Mas Elza dan itu memang Mas Elza niatkan untuk dibuat buku kah, catatan perjalanan atau itu semacam catatan aja yang pada akhirnya ketika kembali ke Indonesia kayaknya menarik dijadikan buku ya atau gimana tuh? Nah, ya ketika berangkat, saya menyadari ini adalah peristiwa penting yang mungkin tidak akan pernah saya alami lagi. Ini adalah peristiwa yang paling penting di dalam hidup dan saya diberi kesempatan kemudahan oleh Tuhan untuk bisa berangkat ke sana. Ada jutaan orang yang menunggu antrian puluhan tahun dan mungkin ada jutaan orang yang memang ingin berangkat tapi tidak bisa berangkat. Nah, dari awal saya beranggapan proses pengalaman penting dalam hidup ini saya tidak ingin ini dilewatkan begitu saja. Saya ingin ada sesuatu di sana sehingga proses itu tidak hanya selesai di sana tapi juga kemudian bergaung dalam jangka waktu yang panjang. Kalau seorang fotografer mungkin akan mengungkapkan ini dalam bentuk foto-foto. Dan karena saya seorang penulis, dari awal menjelang berangkat, saya memang sudah meniatkan di luar pelaksanaan ibadah formal, saya akan menghabiskan banyak waktu untuk menulis. Jadi ketika berangkat, kerangka tulisan bab besarnya pun saya sudah mulai bayangkan selama di sana. Saya khusus membawa laptop untuk menulis dengan memanfaatkan waktu-waktu longgar yang tersisa. Bahkan ketika baru naik pesawat dari Cengkareng dalam perjalanan panjang selama 10 jam menuju kota Jeddah, itu saya menulis sepanjang waktu di tengah malam. Jadi saya mulai menulis itu, saya melihat ketika itu karena banyak goncangan-goncangan, saya sempat berpikir, waduh, jika terjadi sesuatu, selesailah sudah. Saya tidak tahu apakah kemudian Tuhan sudah akan mencatat saya sebagai orang yang naik haji. Saya bilang sama istri saya ini kalau pesawatnya terjadi sesuatu bagaimana ya? Karena goncangannya banyak sekali. Tapi ketika tiba-tiba ada ketenangan, saya menatap dari jendela pesawat keluar, ya subhanallah itu indah banget. Pesawat itu ini berjalan dalam kecepatan ratusan kilo, tapi seperti tidak bergerak gitu. Disitulah kemudian saya sempat, alhamdulillah ini apa semoga orang yang menciptakan pesawat ini diberkahi Tuhan masuk surga. Karena dengan adanya orang yang menciptakan pesawat ini, saya lupa namanya, dunia menjadi terasa sempit gitu kan. Nah, selama di Mekah dan di Madinah di sana itu kan kita hanya menggunakan waktu untuk ibadah, ya kan? Saya di Mekah itu 32 hari, di Madinah itu 8 hari. Nah, selama di Mekah, waktu kita paling adalah kalau kita apa yang pelaksanaan ibadah haji itu kan hanya memakan waktu 7 hari. Gitu. Di luar itu ada kegiatan-kegiatan lain yang sunnah, misalnya pelaksanaan umroh 7 kali dan sebagainya. Kadang-kadang kalau selesai kalau pergi ke Masjidil Haram karena saya tinggal di hotel yang agak jauh, kita memerlukan waktu 30 menit ke Masjidil Haram. Kemudian berangkat biasanya tengah malam dan pagi-pagi pulang. Nah, ketika pulang sampai di rumah daripada tidak melakukan sesuatu, saya memang sudah meniatkan untuk menulis. Apalagi kalau tidak sedang sholat di Masjidil Haram, tinggal di hotel, selesai sholat maghrib bersama atau isya bersama apa di masjid dalam lingkungan hotel, selesai orang sholat,
mereka bubar, saya akan menghabiskan banyak waktu di situ berjam-jam untuk menulis. Begitu juga ketika pergi mengunjungi tempat-tempat ini bersejarah, kemanapun saya selalu membawa laptop di dalam tas yang kecil. Dan jika terjadi sesuatu yang menurut saya penting untuk saya tulis, saya kemudian pasti menulis. Yang paling produktif adalah ketika di Madinah, karena di sana kita tinggal dekat masjid yang jaraknya 200 meter. Jadi bisa jalan kaki, tidak memerlukan waktu ya. Jadi kalau pergi ke masjid subuh, selesai subuh biasanya orang kan pulang ke hotel. Nah di masjid itu kebetulan di lantai 2 itu ada library, perpustakaan masjid. Perpustakaannya besar, buku-bukunya banyak, semuanya buku berbahasa Arab. Nah, saya memainkan waktu di situ dengan menulis apa saja saya bisa tulis, apalagi perpustakaannya sepi, orang-orang di sana tidak terlalu hobi, punya tradisi mengunjungi perpustakaan. Jadi betul-betul kosong. Nah, di sanalah saya memang betul-betul sangat produktif sehingga praktis selama di kota Mekah dan Madinah itu saya menghasilkan mungkin lebih dari 80 tulisan yang sebagian tulisannya sebenarnya sangat layak untuk diterbitkan. Nah, tulisan-tulisan saya itu semua saya sengaja buat tulisan yang reflektif ya. Jadi saya tidak menulis berdasarkan kronologi karena buat saya itu tidak menarik. Jadi kalau saya menulis tentang sesuatu, apa yang sedang saya rasakan, saya akan cari lapisannya yang lain. Misalnya konteks sejarahnya bagaimana, lalu di Al-Quran bagaimana, lalu bagaimana orang melihat itu. Misalnya ketika saya minum air zam-zam, saya akan menuliskan ini air zam-zam ini nikmatnya luar biasa, ya kan? Lalu bagaimana sejarah air zam-zam itu? Nah itu saya telusuri di situ, kemudian saya tuliskan. Lalu bagaimana komentar orang-orang tentang air zam-zam? Itu saya kemudian cari referensinya, kemudian di situ saya tuliskan. Sehingga tulisan itu adalah satu tulisan yang sangat reflektif tentang tema yang saya buat itu, dan saya usahakan bahasanya sangat-sangat sederhana sehingga enak dibaca. Nah, setiap kali saya selesai menulis, saya kemudian mengirimkannya ke berbagai WAG dan itu kemudian bertebaran di media-media dan saya banyak sekali mendapat respon yang menyatakan tulisan saya itu bagus-bagus. Apalagi kalau menulis di Masjid Nabawi. Itu masjid yang indah. Saya membayangkan setiap kali saya menulis dalam keheningan itu, saya pikir ini di sini dulu Nabi Muhammad ada di sini. Dia menghabiskan waktunya berjuang di sini. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Bilal, seorang muazin yang suaranya indah banget, dulu menghabiskan waktunya di sini. Jangan-jangan mereka juga sedang melihat suasana ketika saya sedang berada di sini. Nah, suasana itu bagaimanapun menciptakan sesuatu yang terasa magic dan menyenangkan, sehingga bagi saya menulis itu adalah bentuk dari zikir. Ya. Saya merasa berzikir, doa yang dilantunkan, yang ditulis, gitu. Dan saya tidak tulisan-tulisan saya itu saya juga merasa jauh lebih jernih ketimbang kalau saya menulis di tanah air. Sehingga saya berharap jika ada waktu, saya ingin kembali ke sana untuk menulis tentang sesuatu yang menurut saya penting untuk diketahui oleh orang. Nah, sejak awal saya sudah membuat kerangka. Saya ingin menulis tentang Saudi. Ini negeri kaya, tapi nggak maju. Saya baca literatur-literatur yang dihasilkan oleh negeri ini nggak ada. Tidak ada karya ilmu pengetahuan. Tidak ada sesuatu yang membanggakan dari negeri ini. Nah, secara khusus saya menulis tuh tentang berbagai hal, tentang demokrasi, tentang keterpinggiran perempuan, tentang bagaimana mereka memperlakukan tenaga kerja yang jumlahnya berjuta-juta dengan cara yang tidak manusiawi. Tapi yang menyejukkan adalah setiap kali saya mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di dalam Al-Quran,
Nah, itu akan sangat menarik, sentuhannya jauh lebih terasa. Saya ketika saya mengunjungi Gua Hiro, itu kan kita kalau naik ke atas, perjalanannya kan agak lama, malam hari lagi, sepi. Gua itu pun sedikit, gua itu pun sempit, hanya muat buat 2 orang. Nah, ketika itu saya membayangkan Nabi selama 3 tahun itu hampir tiap hari menghabiskan waktu di sana, sebelum kemudian dia mendapat wahyu pertama itu. Membayangkan ini luar biasa ya. Kok Nabi sampai mencari ilham di tempat yang seperti ini. Nah, ketika itulah saya langsung menulis di situ tentang Gua Hiro. Ya kira-kira begitulah proses-prosesnya. Wah, ini Hmm. menarik ini. Satu pertanyaan jawabannya panjang benar. Tadi Iya. kalau saya tanya soal pesawat yang diciptakan, soal waktu mana yang lebih banyak untuk menulis. Kayaknya kita cukup 3 pertanyaan selesai ini, Pak. Tapi seru sih, seru ini apa namanya tulisannya tuh terasa berbeda karena Mas Elza menangkap merekam apa ya suasana di sekitar saat sedang menulis itu ya, suasana Ya, kebatinan dan lingkungan itu yang nggak ada di tempat lain begitu. kayaknya kita ingin Ya. memperdalam masalah itu ya. Iya. Hmm. Tapi ini dulu, Zah. Tadi kan eh, pertanyaan Amel kan sebenarnya apa ke sana tuh sudah niatkan menulis atau naik haji kan tadi udah dijawab oleh Elsa sebagian. Nah, sekarang pertanyaannya, waktu yang dihabiskan untuk beribadah, ibadah formal, dibanding menulis itu lebih banyak mana, Zah? Kalau ngeliat buku setebal ini kan lama nulisnya ya, kayaknya waktunya panjang gitu. Mana yang lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk menulis atau untuk beribadah formal kehajian ya? Ya, eh, saya beranggapan menulis itu adalah bagian dari pelaksanaan ibadah saya, gitu kan. Jadi haji saya melaksanakan ibadah formalnya, tapi saya merasa saya ingin haji itu lebih lama apa ya gaungnya. Dan setiap kali saya merasakan pengalaman-pengalaman sesuatu, saya harus menuliskannya supaya dia terdokumentasi dan suatu saat saya bisa membacanya kembali. Jadi tetap saja memang waktu yang lebih banyak itu adalah waktu untuk pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Ada hari-hari yang kita tidak bisa menulis sama sekali, ya. Tapi kan sebagian besar juga pelaksanaan ibadah haji yang dibuat itu kan kita memang dirancang misalnya mengunjungi tempat-tempat bersejarah, minimal 8 tempat bersejarah. Nah, itu kan dianggap bagian dari yang penting di dalam pelaksanaan ibadah haji, walaupun itu bukan yang utama ya. Yang utama kan adalah ketika kita sudah melaksanakan umroh haji, lalu pergi ke Arafah, Mina, dan tinggal di Musdalifah dan apa lain-lain. Nah, peristiwa-peristiwa yang dalam mengunjungi tempat-tempat bersejarah itu juga dianggap sebagai bagian dari sunnah pelaksanaan ibadah haji. Dan itu yang sebenarnya lebih menyita waktu ya. Nah, bagi saya itu adalah kesempatan bagus untuk menulis. Apakah ketika berada di dalam bus atau berada di dalam tempat itu atau ketika sudah tiba di rumah, di hotel di malam hari, ketika yang lain sudah tidur, saya akan pergi ke tempat masjid di lantai bawah yang sepi itu dan disitulah saya menulis. Sebagian besar ketika saya menulis itu saya ditemani oleh Maya. Ya, ya. Ya, Amel. Amel setelah mendengar itu kalau misalnya naik haji pengen nulis juga nggak, Amel? Menarik kayaknya ya. Jadi sekali mendayung dan memang jadi rekaman ini ya, jadi legacy buat Mas Elza ke depannya ya. Ya. Tapi cerita dong Mas Elza, bukunya Mas Elza ini juga dilirik oleh lembaga apa? Lembaga haji ya. Hmm. Boleh diceritakan ya Ya, itu gimana sebenarnya kok bisa sampai ke sana? buku ini akan diterbitkan oleh satu lembaga. Ya, Bang, sudah sampai di direksinya, sudah dirapatkan, tetapi ketika dibaca, tiba-tiba mereka sepertinya menunda ya, penerbitannya atau menarik kesepakatan karena bank itu akan membuka cabang di Arab Saudi bulan ini. Ya, Apa mereka hubungannya? khawatir. Hah? Apa hubungannya dia menunda dan membuka cabang dan menunda penerbitan? Menurut mereka cepat atau lambat
buku ini akan dibaca oleh orang Saudi. Oke? Mm-mm. Karena tadinya kan mereka akan cetak banyak. Dan buku ini kritiknya terhadap Saudi terlalu tajam menurut menurut 5 tim ahli yang membacanya itu. Mm-mm. Memang di dalam 5 bab yang saya tulis ini, saya menulis bab khusus tentang Saudi, ada 10 tulisan tentang Saudi yang mengupas sisi-sisi tentang Saudi, tentang demokrasi, pendidikan, perlakuan mereka terhadap para pekerja imigran yang bagi saya itu sangat-sangat tidak manusiawi, gitu kan. Misalnya ada bab khusus saya menulis bagaimana Saudi memperlakukan pekerja imigran yang bekerja baik di Masjidil Haram maupun di Madinah, jumlahnya jutaan, itu sangat tidak manusiawi dan sudah mendapat berbagai kecaman internasional. Karena pertama bekerja di luar paruh waktu sampai 16-18 jam, gajinya tidak memadai, tempat tinggalnya tidak memadai, dan lain sebagainya. Bagi saya itu ironi. Ketika saya sholat di Masjid Nabawi, saya melihat para pekerja imigran itu memang yang sebagian besar dari Bangladesh, Pakistan itu memang pakaiannya itu mencerminkan mereka tuh masyarakat yang termarginalkan, kumuh, meminta-minta. Jadi kita lagi sholat, mereka tuh senang banget memperlihatkan pesan ingin dikasih. Nah, saya sedih banget karena di Masjid Nabawi itu adalah masjid simbol anti diskriminasi. Di sana ada seorang budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar bernama Bilal. Bilal itu seorang budak dari Ethiopia. Dia kemudian disiksa lalu dibebaskan oleh Abu Bakar, dibawa ke Madinah. Ketika dia disuruh azan, semua masyarakat Madinah itu terpesona oleh Bilal itu. Sehingga kemudian Nabi Muhammad memutuskan Bilal menjadi muazin tetap. Gitu kan? Dan setiap kali dia azan, orang-orang itu akan terharu oleh suaranya yang indah. Ini budak hitam yang dibebaskan. Nggak, Maka, boleh nggak dipotong sedikit? ya, Soal apa yang matanya meminta-minta, soal diminta-minta gitu, yang dari Afrika, dari mana gitu. hmm. Jangan-jangan itu modus ya, seperti peminta-minta di Indonesia, dia sehari bisa dapat 2 juta, 3 juta, tapi dia berpakaian kumuh. Nah, apalagi kalau di sana di Mekah orang menganggap bahwa ini semua orang ingin berbuat baik, iya apa pahalanya dilipat gandakan. Nah, dimanfaatkan oleh dia berpakaian compang-camping, tapi karena banyak yang ngasih, jadi penghasilannya gede banget gitu. Begitu nggak sih? Ada kemungkinan gitu nggak? Ya, mereka tuh pegawai resmi Mm-mm. dari kerajaan, tapi Mm-mm. pegawai resmi di bidang OB yang bekerja di WC, di terminal, dan Mm-mm. lain-lain, dan yang membersihkan masjid. Mereka berseragam resmi, jadi mereka dalam tanda kutip PNS. Tapi Mm-mm. pakaian mereka dibandingkan dengan pakaian pegawai kerajaan dan apa orang yang bekerja di dalam lingkungan masjid itu berbeda. Kelihatan banget kucel, kumal, ya kan? Apa? Kalau kita berangkat turun di stasiun Set Amir, kemudian kita berjalan kaki menuju Masjidil Haram, mereka memang diminta membersihkan apa saja sampah yang langsung jatuh. Tapi dengan fisik, eh, dengan kondisi yang seperti itu, kelihatan banget mereka tuh minta-minta. Jadi di Masjidil Haram itu banyak sekali orang, ada pengemis gitu. Tapi pegawai-pegawai ini meminta-mintanya kelihatan banget, termasuk di dalam masjid. Ketika mereka mau kita habis minum air zam-zam, kemudian kita taruh, mereka ngambil, itu kelihatan sebanget mereka menunggu pemberian dan belas kasih. Itu satu. Yang kedua, dan ini menarik ya, Jan. Orang Indonesia itu adalah orang yang paling dermawan di tanah suci. Dan orang Arab itu orang yang paling pelit di tanah suci. Jadi kalau kita berada di lingkungan Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, begitu ada orang Indonesia, pegawai-pegawai itu akan lalu lalang tuh lewat. Ada sampah dibersihin di dalam masjid ya. Tapi kalau orang Indonesia dia akan ngincer terus ke sana.
Tapi kalau ada orang Arab mendekat pun tidak. Nah, saya pernah bertanya kepada orang Pakistan, kenapa Anda lebih banyak mendekat ke orang Indonesia ketimbang orang Arab yang kelihatannya penampilannya kayak kaya? Wah, mereka bilang nggak akan ada orang Arab yang mau bersedekah. Orang yang paling banyak bersedekah itu adalah orang Indonesia. Sebagian memang orang Indonesia itu sudah menyiapkan dana dari tanah air. Nah, dalam manasik-manasik haji itu untuk nanti menyumbang di sana. Jadi orang Indonesia itu adalah pahlawan di tanah suci bagi para pekerja imigran yang memang mendapat penghasilan yang sangat rendah. Jadi kecil kemungkinan dia modus ya, gitu ya. Elsa sendiri menyiapkan berapa rupiah untuk mengasih dia buat nyumbang-nyumbang begitu? Saya dari awal tidak menyiapkan Hmm. karena nggak Dari pernah. Saya Indonesia, bukan dari Arab. dari awal tidak menyiapkan karena saya gini, jemaah haji itu kan terdiri dari dua ya. Pertama jemaah haji yang ikut KBIH. KBIH itu kelompok bimbingan haji yang ternyata jumlahnya 98% dan hanya 2% yang tidak ikut KBIH. Yang ikut pelatihan-pelatihan manasik yang diselenggarakan oleh swasta dan berbayar antara 6 juta sampai 12 juta. Dari awal saya tidak berniat ikut KBIH karena saya merasa ya orang yang memberikan bimbingan KBIH itu mungkin saya lebih pinter dari mereka. Gitu, ya gitu-gitu. Dan Ya saya kelihatan pernah sih. ikut sekali, ini kok terlalu terlalu pahala ya. Jadi nanti jangan lupa Hmm. ya bawa jemuran. Oh, kalau ada orang perlu jemuran, kasih nanti pahalanya sekian. Nanti ininya sekian, Hmm. pahalanya sekian ya. Nah, haji saya kan tidak dalam konteks yang seperti itu. Menarik nih, Mas Elza. Hmm. Mas John, kita ada ini kayaknya potongan clipping. Oh iya, boleh, boleh. Boleh kita Yang tampilkan itu dulu dulu, sekarang? apa namanya yang di Facebook itu, Bayu, tolong Bay. Iya. Saya udah Oh baca ya, ini dan Amel mungkin udah baca juga. Terima kasih Bayu. oke. Terima Ini kasih. ada kaitannya Za, dengan tadi pernyataan Elza, sekalian dengan bank itu tadi saya ingin menanyakan. Di situ ditulis banyak kritik terhadap pemerintah Arab Saudi. Mhm. Nah, bagaimana, apakah Elza akan merevisi bukunya dengan cara seperti ini? Bukan mengubah isinya, tapi sisi pandangnya diperbaiki sedikit. Iya. Sudut Uh, pandangnya. Pandangnya bahwa memang keadaannya sekarang mungkin tidak manusiawi, tidak ini, tidak itu, gitu. Masih banyak lemahnya. Tapi kalau dilihat progresnya dari dulu, gitu ya, mungkin lebih baik, cuma belum sempurna gitu. Mungkin kalau sudut pandangnya begitu, bank itu lebih nyaman kali, barangkali. Tidak ada bagian yang diubah faktanya, cuma sudut pandangnya yang diubah gitu. Kira-kira bagaimana, Zak? Di tulisan itu jelas sekali kan, si Tafni itu mengatakan, setelah Safik, mengutip Safik, ya Elza ini apa namanya banyak di samping beribadah banyak mengkritiknya gitu kan. Nah, itu kan tinggal mengumpulkan atau cara menyampaikan kritik itu dengan sudut pandang yang berbeda, dia jadi membangun gitu istilahnya. Sehingga bank bank itu menjadi nyaman untuk mencetak buku itu gitu. Bagaimana, Dan? Eh, saya merasa buku itu, tulisan saya tentang Saudi itu sudah saya buat dengan bahasa yang begitu halus, ya, Hmm. yang menggambarkan realitas sosial di Saudi. Ya, sudah sangat halus. Ya. Saya menulis tentang ketidakadilan sosial di Arab Saudi. Saya menulis dengan bahasa yang sangat halus. Tapi satu hal yang harus saya katakan, Saudi ini bangsa yang pongah, orang bangsa yang sombong, tapi eh, dan sulit untuk maju sebagai negara yang modern. Walaupun memang Pangeran Salman sejak 2016 itu
sudah menginginkan Saudi ini menjadi negeri yang maju di 2030 nanti. Salman ini memang luar biasa sih di dalam mengeluarkan gagasan-gagasan yang bahkan tidak terlalu terpikir oleh orang Saudi. Tahun 2016 ada seorang perempuan di penjara karena melakukan demonstrasi minta perempuan diperbolehkan mengemudi. Oke. Tahun 2017, Salman kemudian mengeluarkan kebijakan kontroversial. Perempuan boleh mengemudi. Itu sudah satu capaian yang besar, gitu kan. Tapi secara umum, kehidupan perempuan di sana tetap termarginalkan. Ya, saya menemukan survei misalnya 18% laki-laki, saya lupa ya, laki Saudi itu mempunyai istri empat yang tinggal dalam rumah yang sama, ya kan. Ya. Kemudian kepemilikan antara keluarga Saud yang jumlahnya hampir 30.000 orang dengan rakyat biasa itu luar biasa jomplangnya. Ya. Yang ketiga, eh, tentang demokrasi. Itu juga persoalan karena banyak sekali orang ditahan hanya karena kritik-kritiknya terhadap kerajaan. Kritik terhadap kerajaan itu sangat sensitif karena itu menyangkut masa depan keluarga Ibnu Saud yang sudah berkuasa sejak tahun 1930. Akan menjadi apa problem nantinya karena Salman banyak mengirimkan anak-anak muda belajar ke barat. Ketika pulang kan mereka pasti membawa tuh gagasan-gagasan tentang demokrasi dan itu pasti bertabrakan dengan apa yang diinginkan oleh keluarga Ibnu Saud. Jadi saya menulis secara khusus di situ misalnya A- Arab Saudi di bayang-bayang kehancuran, saya lupa ya. Kayak seperti itu. Itu ada tulisan yang sangat halus. Yang ketiga, ini negeri sombong betul ya. Dia itu kan hanya bisa hidup karena minyak dan haji, dan karena minyaknya makin merosot, lalu dia lakukanlah komersialisasi haji secara besar-besaran dengan menghancurkan banyak situs-situs sejarah dalam kerangka supaya ada perluasan haji. Misalnya kalau kita pergi ke Masjidil Haram, setiap kali turun itu saya melihat di situ ada eh, perpustakaan Al-Mukarramah, tapi dijaga tentara. Ini ngapain kok perpustakaan dijaga tentara? Saya mencoba mendekat, tapi oleh tentara nggak boleh. Nah, rupanya saya baru tahu itu adalah tadinya tuh rumah Nabi yang dihancurkan karena pemerintah Saudi itu kan menganut paham Wahabi, takut pada pemujaan. Pergi ke dalam tuh ada Hotel Hilton, itu dulu rumahnya Abu Bakar. Ada WC 9 itu rumah Siti Hadijah, orang yang sangat berjasa bersama Nabi di dalam membangun Islam. Jadi Saudi ini memang banyak sekali mendapat kritik dari sisi apapun, termasuk dari sisi para antropolog karena menghancurkan tempat-tempat bersejarah yang sangat penting. Dan saya tidak melihat karena wataknya itu ya, dalam waktu yang sangat dekat ini negeri ini akan maju. Juga sombong banget ya. Negerinya kecil, penduduknya hanya 30 juta dibanding kita nggak sekian persen, tapi hampir setiap tahun orang-orang datang berlomba-lomba ada raja meminta agar kuotanya diperbesar. Ini kayaknya akan susah nih saya dapat Keras banget nih. begini. Iya. Keras Ya, banget ternyata Mas ya Elza. melihat progres gitu kan dari dulu. Mungkin dia tidak revolusioner ya. Dia evolusioner, tapi barangkali ya untuk kebudayaan mereka gitu nggak bisa revolusioner. So pendidikannya rendah ya, pemahamannya Wahabi masih banyak gitu. Oke, saya ingin nanya yang lain nih Zaya, bantuan AI. Tadi kan Elza banyak tuh menyebut bagaimana sejarah pesawat, ya. Kemudian bagaimana itu air zam-zam sejarahnya. Kemudian itu bekas apa rumah Nabi, kemudian ada tempat buang air itu bekas rumah Khadijah. Apakah Hmm. ada bantuan AI untuk mendapatkan informasi seperti itu atau bagaimana? Ya, pasti itu ada bantuan AI. Jadi ketika saya berkelana ke satu tempat, lalu saya merasa ada sesuatu yang saya perlu tuliskan, itu kemudian saya tulis, gitu kan. Nah,
supaya menjadi lebih bermutu gitu, saya akan perlu mencari dukungan referensi. Nah, Hmm. ketika kembali ke tanah air, referensi itu kemudian saya cari lewat AI. Mayoritas itu lewat AI. Jadi apa, misalnya tentang sejarah Masjid Nabawi, itu kan banyak buku-bukunya, tapi di AI itu kan sudah canggih sekali. Cuma kita harus hati-hati juga tuh tertipu oleh data-data yang dipakai oleh AI gitu kan. Nah, itu sebagian besar referensi itu berkat bantuan AI. Jadi kalau nggak ada AI itu mungkin buku itu nggak akan selesai dalam waktu secepat itu. Dalam konteks literaturnya ya, semua tulisan saya upayakan tuh ada literatur. Dan saya juga sangat berhati-hati dalam mengutip literatur ini karena ini bisa kalau salah bisa agak berbahaya. Tapi mungkin ada beberapa literatur yang keliru di situ. Ya, Ini Zat, mungkin. sebagai perbandingan Ya. berapa bagian AI, apakah separuh-separuh kayak begini, atau AI-nya lebih sedikit, atau bagaimana Zat? Atau AI-nya justru lebih banyak, segini gitu. Bagaimana? Kalau referensinya semua dari AI, ya. Yang utama tuh misalnya gini, ketika saya ingin menulis sesuatu, kerangkanya tuh misalnya saya bertemu dengan eh, Jabal Rahmah. Nah ini saya pergi ke Jabal Rahmah. Ini adalah tempat Adam dan Hawa Jabal Rahmah dipertemukan. itu kalau di Indonesia kan Bukit Kasih Sayang ya. Ya, Jabal Rahmah itu di sana di samping Gua Hiro. Nah, ini adalah satu bukit yang tempat turis, tempat orang wisata haji yang menarik karena di sana adalah tempat Nabi Adam dan Hawa bertemukan kembali oleh Tuhan setelah 200 tahun dipisahkan. Oke, dan itu tempat yang paling banyak dikunjungi. Cuma kalau kita ingin naik ke bukit itu, kita perlu waktu 2 jam. Tinggi sekali bukitnya. Gitu. Kadang-kadang ada orang ada yang hanya sampai di latarnya saja, ada yang naik. Nah, di sana dalam suasana seperti itu, ya saya kemudian kan mencari bantuan tentang bagaimana sih pandangan orang tentang Jabal Rahmah, tentang Nabi Adam dan Hawa. Ya itu kan fiksi ya, tapi sebagian orang kan menganggap itu fakta dan yang paling kuat rujukannya di kalangan Islam kan ya di sini tempatnya gitu. Nah, itulah yang kemudian saya dapat dukungan dari AI. Tanpa AI saya tidak bisa mencari referensi yang secepat itu. Kita kan harus beli buku dulu, harus pergi ke perpustakaan dulu. Tapi kalau dengan AI, semuanya bisa menjadi lebih mudah. Sangat-sangat mudah ya. Hanya saja kalau ada rujukan dari AI, usahakan kita cari juga rujukannya, kita cari di Google. Ketemu nggak gitu, terutama kalau dia menyangkut tahun ya. Misalnya saya pernah menulis tentang Mina, tragedi Mina, kok saya baca kok 2016 menurut AI kan. Pada saya baca lagi di Google, ternyata kan tragedi Mina yang menimbulkan banyak korban itu tahun 1990. Lalu saya koreksi itu karena yang di Google pasti udah jauh lebih valid. So di situ ada media-medianya, medianya itu pun langsung kita bisa buka website. Itu jadi. Double Oh, check ya jadinya ya. benar. Hati-hati ya. Hati-hati kalau menyangkut referensi. Tapi kalau menyangkut persepsi, pandangan, ya itu kan enggak ini. Personal ya. Personal. Refleksi. Refleksi. Itu kalau refleksi ngambil dari AI juga. Enggak, kalau refleksi kan lahir duluan dari Hmm. pikiran awal yang ada. Ya. Misalnya, saya mengunjungi Museum Al-Quran dan Museum Wahyu. Hmm. Dari awal itu kepada kami dikatakan, ini tempat bersejarah juga. Biayanya 5 real. Ya, ketika sampai di sana berubah menjadi 30 real. Uh. Oke. Lalu begitu saya masuk, indah banget bangunannya, ditata dengan ini di pintu-pintu masuknya. Lalu saya masuk ke dalam, eh, harga berubah jadi 30 real. Begitu masuk di dalam, masuk di pintu pertama, di situ ada replika Gua Hiro. Saya ingin berlama-lama di situ difoto, tapi oleh petugas langsung digiring ke eh, lompatan kedua. Ada eh, Quran terbesar, wahyu bahasa bahasa Arab yang bersejarah dan umurnya sudah ribuan tahun. Sebentar di sana, saya ingin kembali ke Gua Hiro.
saya langsung digiring lagi ke tempat ketiga nonton video-video tentang apa masa lampau Saudi. 5 menit di sana saya langsung digiring ke sebuah ruangan dan terkunci. Itu tempat belanja. Sehingga saya kemudian bilang, saya pikir cuma orang Cina yang mata duitan ya, orang Saudi juga. Nah, itulah saya kemudian menulis kapitalisme di kaki Gua Hiro. Artinya apa? Artinya orang Saudi itu juga sudah berpikir sangat kapitalis, apa-apa ingin diuangkan. Ini aja diuangkan dan orang dijebak. Itu nggak bisa Baik. dilihat sebagai cobaan, kan? Sebab naik haji itu konon katanya banyak cobaan. Ya, ini cobaan yang ini yang Yang by menyebalkan design. dan tidak patut dilakukan menurut saya oleh orang Saudi. Receh banget gitu. Kalau di Cina itu boleh lah. Kaget Cobaan by saya loh. design. Ini Saudi udah Agak berubah banget. diskriminatif ini Ya, pernyataan. Saudi udah berubah banget gitu. Betul-betul berubah. Nggak terbayangkan di Hmm. saya Saudi kayak gini. Seperti juga ketika saya pergi ke Masjidil Haram, ya Allah itu nggak ada tuh bangunan-bangunan itu asing semua tuh. Ada Starbucks di situ, ada Hilton, ada ini, ada ini, ada itu. Ini mana arsitektur Islamnya? Jadi ketika kita pergi ke Masjidil Haram, kita akan merasakan kekosongan. Tidak ada arsitektur Islam. Ya, Arsitektur Islam tuh perdebatannya panjang loh, Za. ya Kalau betul panjang. sekarang itu Adalah artinya Spanyol, kaligrafi, padahal itu Arab. Dia nggak mau mengambil dari Spanyol gitu. ya setidaknya adalah kaligrafi Arab atau Mm-mm. ketika saya pergi ke Jamarat ya tempat lempar jumroh ya. Saya kaget ini hotel di Mekah atau hotel di Amerika atau nggak ada sesuatu yang sakral di dalam. Kita ngelempar Modern batu ya. ya. Soalnya kan ada replika masa lampau ditaruh satu dua gitu ya, apalah gitu. Ini nggak ada, betul-betul nggak ada. Jadi memang pembangunan gedung-gedung itu juga tidak terlalu mempertimbangkan adat dan tradisi Arab Islam yang seharusnya dia tampilkan di situ. Seharusnya kan ada ya. Karena kalau kita pergi ke daerah aja banyak daerah yang mewajibkan agar rumah adatnya dibangun berdasarkan tradisi adat setempat. Ini di Arab tuh nggak ada. Betul-betul apa kapitalis Industri, banget Arab itu. industri lah ya. Ya, sangat industri. Ya kan dulu pernah umrah Ya, berapa tahun yang lalu lah ya. Sekarang ya, haji. ya. Banyak nggak perubahannya yang terjadi di masyarakat Arab, feodalismenya, kemudian mengenai kondisi sosialnya gitu. Apakah Sangat perbedaan banyak. banyak? Orang akan kaget. Jadi lompatan ke depan dalam sisi modernisasi membangun gedung-gedung itu memang itu luar biasa. Saya itu memperlihatkan tekad bangsa Saudi untuk menjadikan ini sebagai industri yang menghasilkan. Elza Uh, itu melihat sebagai kemajuan atau kemunduran. Ya saya melihat itu sebagai sesuatu yang dilakukan secara over, terlalu berlebihan. Ya. Pembangunan gedung-gedung itu menghancurkan dan tidak memperdulikan sejarah itu luar biasa, kejamnya, ya kan? Artinya gedung-gedung itu oke, cuma dia tidak memperhatikan, menyelamatkan artefak atau peninggalan sejarah ya. Ya, saya kira itu. Artinya itu ada progres. Kalau misalnya naik haji Hmm. lagi, 5 tahun lagi, Hmm. kira-kira bayangan Elza akan makin banyak kritik atau kritiknya udah habis nih? Saya Karena kira kalau akan makin banyak kritik, terutama di Mekah. Ya, Mm-mm. pembangunan di Masjidil Haram itu kan masih akan terus berlangsung sampai beberapa tahun lagi. Itu kelihatan banget tuh dibuat sedemikian rupa sehingga kita tidak akan menemukan satu kehusuan eh, karena tempat-tempat bersejarah itu sudah hilang, terutama di Mekah. Tapi Madinah itu kota yang sangat tertata rapi. Masjid Madinah, Masjid Nabawi itu masjid dengan kapasitas 1,8 juta orang. Setiap ditata dengan sangat bagus. Gedungnya itu dikelilingi oleh hotel-hotel, tapi hotel-hotelnya itu posisinya lebih rendah dari masjid. Jadi kalau kita datang ke sana, hotel-hotel itu di bawah masjid. Itu terasa banget. Ya Kalau kontur kita, kotanya beda, Coy. Madinah ya dan memang. Mekah. Jadi kelihatannya ya masjid itu tinggi, yang lain bisa dibikin lebih rendah.
Ya, makanya saya kemudian baru paham kenapa Nabi kemudian pergi dari Mekah ke Madinah. Orang-orang Mekah itu keras kepala. Tapi ketika tiba di Madinah, Nabi itu kan disambut dengan tangan terbuka di Madinah. Masjidnya indah Kalau li- banget. kalau 5 tahun lagi balik, bukunya 2 kali lipat tebalnya Bang John, karena kritiknya lebih banyak. Iya. Dan judulnya udah ganti, saya sudah menemukan Tuhan. Saya kan masih mencari. Saya berencana untuk umroh. Ya, bagaimanapun itu satu tempat saya ingin kontemplasi lagi ke sana. Jika diberi apa rezeki yang cukup dari Boleh? hasil buku ini, Oh, gitu. dari hasil Cukup buku lah ini. ya. Cukup lah. Nah, ini Ya Allah dari cukup. umroh kan paling berapa ya? 40 juta ya? Pro itu habis 70 lah berdua ya. Dulu ya. Tapi Mas Elza penasaran deh, ini kan Mas Elza berangkat ke apa perjalanan hajinya ini, landasan awalnya adalah amanah dari emak gitu ya. Ya. Tercapaikah gitu amanah dari emak untuk Mas Elza naik haji? Pasti kan amanahnya emak itu bukan sekedar naik haji, tapi menemukan sesuatu dari perjalanan haji itu ya. Setidaknya saya merasa sudah selesai ya memenuhi pesan emak naik haji. Saya merasa itu sudah selesai. Tapi satu hal yang saya sadari adalah perjalanan mencari Tuhan, perjalanan mencari jati diri itu tidak pernah selesai. Ya, di Mekah, di Madinah, atau bahkan ketika kita sudah pulang ke tanah air. Bahkan saya merasa pulang dari haji itu adalah awal baru bagi saya untuk mencoba hidup lebih tawadu, lebih rendah hati, ya, di tengah situasi yang seperti itu. Cuma saya sudah merasa apa final selesai utang saya kepada emak yang mencintai saya sudah selesai. Di sana pun saya mengumrohkan emak saya yang pertama kali saya umrohkan emak saya. Lalu kemudian ayah saya yang meninggal 51 tahun yang lalu, kita bisa mengumrohkan orang 6 kali selama di sana. Saya manfaatkan waktu itu pergi umroh, mengumrohkan kakak yang sudah meninggal. Dari sisi itu saya merasa utang saya kepada orang tua sudah selesai. Utang berikutnya tentu adalah menjalankan apa yang mereka minta. Kalau orang-orang di Padang itu kan permintaannya hanya dua, sholat tepat waktu, cari rezeki yang halal. Jadi kalau saya pulang ke Padang dulu, yang saya harus jaga adalah pagi-pagi sholat, bangun subuh dulu sholat gitu. Sholatnya bukan hanya sholat, tepat waktu gitu. Kalau rezeki halal gampang lah ya. Rezeki Soal halal tepat waktu gampang tuh lah. agak Ya. berjuang dikit ya saya. Nah, Masih berjuang. di bagian mana saya lupa ya, saya baca bahwa Elza merasa setelah kembali itu sudah menjadi manusia paripurna ya. Hmm. Apakah memang ada ungkapan begitu ya? Bagaimana, Jan? Di buku ini cuma saya lupa di halaman Ya. berapa. Elza menulis setelah pulang haji itu Elza merasa sudah menjadi manusia paripurna. Ya. Kata-katanya paripurna gitu. Apakah memang begitu? Ya, saya membaca kembali buku-buku tulisan-tulisan ini. Kata-kata itu kan saya tuliskan situasional pada waktu itu. Ya kan, ketika saya membaca kembali pada saat ini, saya merasa apa? Saya merasa bersyukur menulis buku ini, tapi saya merasa proses pencarian jati diri saya itu tidak akan pernah selesai. Ya kan? Ketika kembali kalau ketika di sana kan ada obor ya. Obor itu katakanlah magic kota Makkah dan kota Madinah. Tapi ketika kembali ke di sini, obor itu mungkin hilang ya. Dan kita harus mencari obor yang lain supaya sisi-sisi spiritual keagamaan yang dipesankan dalam agama dan haji itu tetap terpelihara oleh kita. Tapi minimal, minimal setidaknya saya sudah pernah ke sana, pernah meratap di Baitullah, meminta ampun kepadanya, sehingga di sini nanti kalau suatu waktu ada godaan-godaan yang lain, ada hati yang mengingat saya, hei kamu itu sudah pernah ke Mekah, Udah haji. memenuhi amanah hama, sudah haji, antri 14 tahun, gitu kan? Apa kamu tidak malu jika
Kan andai kata ada panggilan yang membuat kita terpeleset di jalan. Oh. Untuk mengingatkan itu pakai kopi haji, pakai Iya, rokok putih. ya. Jadi ingat terus. Setidak, iya. Itu bisa satu, bisa dua untuk mengingatkan itu bacalah buku saya ini. Karena Oh buku iya, Iya, ini betul. sangat penting. udah baca, udah punya. Ya, buku ini akan ada cetakan kedua, insya Allah, dari sebuah lembaga namanya Badan Pengelola Keuangan Haji. Ya, bahkan sudah ada komitmen juga ini akan ditampilkan di website mereka selama bulan puasa. Akan diambil cuplikan-cuplikan dari sini, apalagi pada saat-saat menjelang keberangkatan haji. Ya, dari situ karena mereka punya jamaah 5,3 juta orang. Buku ini sangat penting bagi orang yang ingin berangkat haji, tapi juga penting bagi orang yang belum berangkat haji, karena kalau membaca ini membawa orang suasana seolah-olah berada di kota Makkah dan Madinah. Harus Oh, baca, Amel. keren. Saya sudah baca ini separuh. Oh Iya. iya, Cetakan pertama sudah berapa banyak itu habis habis, habis berapa itu Mas Elza? Berapa banyak templat? 200. Wow. Habis dalam sekejap. Ya, iya. Dan Saya ingin isinya ini membaca, Jen, begini. boleh nggak? Saya ingin membaca satu bagian yang saya anggap penting. Ya, sebentar, Ya. Ini Amel, kita waktunya udah lebih 2 menit. Jadi kita Oh, tutup oke. Hmm, dengan pembacaan Elza ya. Iya, iya. boleh. Kita mau mengintip bukunya Mas Elza, boleh Mas Elza. Ya. Oke. Saya ingin membaca tadi ada halaman yang sangat ingin saya baca. Ya, oke. Ini adalah halaman 3 ya. Saya berada ketika kami akan berangkat dari rumah. Ya, ini. Jadi buku ini sangat kronologis, dimulai dari keberangkatan di rumah sampai kemudian kembali ke tanah air. Di sini saya menulis, aku memejamkan mata dalam doa, kulihat wajah-wajah yang pernah menemaniku sejak kecil, emak, ayah, dan semua kenangan kampung halaman. Mereka hadir diam-diam duduk di ruang rumah, ikut mengamini doa keberangkatan. Samar-samar ku dengar lagi suara emak saat aku masih kecil. Nah, suatu hari engkau pergilah ke rumah Allah. Di sana doakan kami yang sudah tiada. Pesan yang sederhana. Dan ketika tiba di Mekah, mengelilingi Masjidil Haram, berdoa di depan Ka'bah, saya ingat pesan emak saya ini, dan itulah yang saya lakukan. Alhamdulillah. Wow, akhirnya perjalanan panjang seorang Buya Haji Elza Peldi Taher untuk bisa menunaikan ibadah haji dan direkam dengan baik refleksinya dalam sebuah buku yang nanti kita bisa juga nikmati perjalanannya bersama-sama. Begitu ya Bang John ya? Iya, betul. Ya, Ya, Mas Elza, terima kasih banyak untuk berbagi ceritanya dengan teman-teman kreator era AI dan sahabat satu pena di Ngobrol Bareng Kreator. Semoga banyak membawa inspirasi positif dan juga membawa hasanah baru bagi teman-teman yang menyaksikan. Sukses selalu Mas Elza, ditunggu karya-karya terbarunya dan perjalanan spiritual yang luar biasa membawa dampak bagi Mas Elza dan juga para pembaca yang ingin membaca bukunya Mas Elza. Akhir kata kita tutup diskusi ini, kita jumpa lagi di ngobrol dengan kreator lainnya, tentunya tidak kalah menariknya tokoh-tokoh yang akan kita ajak bertukar pikiran. Akhir kata baik. salam sehat, salam kreator RAI, sampai jumpa. Oke. Terima kasih Elza. Terima kasih Haji Elza. Dan Terima terima kasih kasih Haji Elza, Terima kasih Amel, terima calon kasih hajah. John.